Oke, selamat bertemu. Salam sehat. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana membuat coding Arduino, namun tidak menggunakan Arduino. Karena kalau kita beli Arduino mungkin kita buang-buang uang saja kalau hanya untuk belajar. Jadi sekarang kita belajar menggunakan aplikasi simulasi Arduino. Aplikasi simulasi Arduino itu sudah pasti berbeda dengan menggunakan IDE Arduino. Kalau kita menggunakan IDE Arduino, kita harus memiliki Arduino-nya. Tetapi kalau kita menggunakan aplikasi simulasi, kita hanya menyiapkan seolah-olah kita menyiapkan meja saja. Jadi Arduino-nya sendiri sudah ada di atas meja kita atau di dalam laptop kita. Kemudian codingnya juga ada di dalam laptop kita. Jadi kita hanya butuh atau membutuhkan laptop saja. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan koneksi internet. Sebab aplikasi simulasi yang digunakan biasanya menggunakan online. Ya. Nah, aplikasi simulasi yang saya gunakan ada dua macam. Yang pertama kita gunakan atau saya gunakan Walkwi. Ya, ada Walkwi. Ya, Walkwi biasa saja. Itu ada di online. Kemudian yang kedua saya juga menggunakan apa yang disebut dengan Tinkercad. Tinkercad atau Tinkercad. Masing-masing aplikasi ini memiliki keunggulan atau kemudahan tertentu, tergantung kita biasa familiar dengan yang mana. Ya, saya coba menggunakan dua-dua ini, tapi kali ini kita coba belajar khusus untuk Walkwi saja dulu. Jadi kita khusus menggunakan Walkwi. Ya. Nah, Walkwi ini tidak bisa kita download dan install. Kita hanya bisa menggunakannya di online, secara online saja. Jadi kita masuk di Google atau di browser kita, ya, lalu kita tulis Walkwi seperti ini misalnya, ya. Jadi saya tulis Walkwi di sini, ya, di searching Google-nya, saya tulis saja Walkwi, ya. Seperti ini, Walkwi. Setelah tulis Walkwi akan tampil kalau kita sudah pernah membuka atau sudah biasa membuka. Kita tinggal klik aja salah satu Walkwi-nya. Ya, kita klik Walkwi-nya, maka akan tampil jendela pilihan seperti ini. Akan tampil jendela pilihan seperti ini. Ada, kalau kita sudah memiliki, sudah pernah membuka Walkwi, maka di sini akan ada tertulis, akan ada isinya dalam your project on Walkwi. Kalau kita sudah punya, kita bisa buka ulang. Nanti kita ganti nama dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau kita belum punya, kita harus mengambil yang baru. Ya, kita klik saja di New Arduino Project. Kita klik di sini, ya. Kemudian kita tunggu sebentar, tidak lama. Dia akan tampilkan lembar kerja seperti ini. Jadi sudah tersedia Arduino-nya, ya. Kemudian ada tempat codingnya di sini, tempat rangkaiannya di sini. Jadi rangkaian ini kita buat rangkaiannya, lalu kita buat codingnya, atau sebaliknya kita buat coding dulu baru buat rangkaian, bisa juga. Nah, berarti kita membutuhkan keterampilan di sini, dua macam keterampilan. Yang pertama, codingnya, ya, struktur codingnya atau cara menulis programnya. Kemudian yang kedua, cara atau gambaran dari rangkaian yang akan kita gunakan, yang akan dikontrol oleh Arduino ini. Ya. Sebagaimana kita sudah tahu, Arduino ini memiliki pin digital,
kemudian pin analog dan power supply-nya di sini. Kita sudah biasa tahu, sudah tahu ini. Kemudian codingnya juga. Untuk codingnya ada void setup, ada void loop. Sebelum void setup, ada yang saya sebut dengan area deklarasi atau definisi variabel. Sebelum ini, jadi kita klik di sini, lalu kita enter, maka kita bisa tulis di sini, ya. Kita bisa tulis di atas sini apa yang akan atau variabel apa yang akan kita deklarasikan sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu kita masuk di void setup-nya, ya. Cara-caranya dan cara menulis dan sebagainya sudah kita sudah pernah saya buatkan videonya, ya. Kita menulis di sini di void setup-nya. Nah, di void setup ini ada strukturnya. Masing-masing ada strukturnya. Begitu juga void loop. Itu ada strukturnya. Jadi ini kita sudah mempelajarinya melalui video-video sebelumnya. Kemudian khusus untuk rangkaiannya juga, karena rangkaian ini virtual, kita hanya tinggal klik di sini, di pin-pin yang akan kita gunakan, misalkan pin berapa, kita klik di sini lalu kita tarik kemana, ya, hubungkan kemana, ya. Jadi pin-pin yang mana yang kita gunakan, tinggal kita klik, lalu kita hubungkan kemana. Kemudian ada 2 atau 3 tombol di sini, tombol 1, ada tombol 2, ada tombol 3, ya. Tombol 1 ini biasanya kita untuk mengeksekusi program kita, tinggal kita klik di sini. Kalau rangkaiannya sudah jadi, lalu codingnya juga sudah jadi. Lalu kita klik di sini. Kalau rangkaian sudah jadi, coding sudah jadi, kita tinggal klik di sini dan dia akan debugging atau debug, ya. Dia akan lacak mana yang salah, mana yang harus diperbaiki, dia akan tunjukkan pada program kita, lalu kita rubah programnya. Tapi kalau sudah benar, dia tinggal jalankan dan apa yang kita gambarkan di sini, apa yang kita kehendaki, misalkan saja menghidupkan lampu dan sebagainya, maka dia akan berfungsi. Kemudian, dari mana komponen-komponen ini? Komponen-komponen ini kita ambil, kita taruh misalnya. Kita klik di tombol ini, ya. Jadi ada tombol, selain tombol run ini, ada tombol place ini, add new part, add a new part artinya menambahkan beberapa komponen. Jadi komponennya ada di sini, tinggal kita klik saja. Ya, kita klik, misalkan saya klik, setelah klik saya klik di LED-nya, dia akan muat di sini LED-nya atau dia akan pasang atau letakkan LED-nya di sini dulu. Nanti setelah LED ini kita mau gunakan, kita tinggal klik sambil kita tahan tombol kiri, kita tarik kemana, ya, letakkan di mana, bisa juga letakkan langsung, tapi kalau ada breadboard-nya lebih baik lagi, ya. Lalu kita lepas di sana. Nah, pada saat kita menambahkan di sini, kita bisa memilih begitu banyak komponen yang sudah ada di dalam. Jadi ada semua komponen, ada sensor juga dan sebagainya, ya. Ada breadboard juga, kita boleh ambil breadboard juga untuk kita pakai, ya. Misalkan ini, kita ambil ada breadboard. Saya klik breadboard-nya, dia akan tampil di sana. Nah, masing-masing komponen yang kita butuhkan atau semua komponen yang kita butuhkan, kita ambil dulu, kita letakkan di sini, baru kita bisa pindahkan ke sini. Jadi semua komponen yang kita butuhkan, kita ambil dulu. Jadi misalkan ada R-nya, misalnya, ya, ada R, kita klik R-nya, ya, dia akan tambahkan R-nya di sini. Jadi semua yang kita butuhkan kita ambil dulu, kita letakkan di papan sini atau di atas mejanya ini, lalu kita susun program kita atau rangkaiannya, kita susun rangkaiannya maksud saya. Jadi seperti ini misalnya, saya coba geser Arduino-nya, kemudian breadboard-nya, saya ambil breadboard yang kecil ini, kita letakkan di sini, ya, breadboard-nya saya
potong dulu breadboardnya, kita ulang ambil breadboardnya. Jadi setelah kita letakkan di sini, ya, kita letakkan semuanya di sini misalnya, terus saya ulangi dari awal, ya, ya, kita ulangi dulu, undo saja beberapa kali. Nah, ini saya coba letakkan komponen ini karena semua komponen yang kita sudah muat di sini sudah pindahkan dari tempatnya. Ketika kita ingin menggesernya, kita tinggal klik saja di sini lalu geser masing-masing dengan klik dan klik kanan, klik kiri kita geser kemana yang kita suka letakkan, kita letakkan di situ. Jadi misalnya seperti ini. Lalu saya ambil lagi breadboard, saya ambil ulang breadboardnya. Misalnya breadboardnya saya ambil ulang, ya. Lalu saya pindahkan nanti breadboardnya kemana yang kita suka atau kita letakkan di mana untuk kita tempatkan komponen-komponen yang akan kita pakai. Tanpa breadboard juga sebenarnya bisa, tapi adalah jauh lebih indah kalau kita susun di atas breadboard, ya. Seperti ini kita letakkan breadboard kita di sini, misalnya, ya. Kita tes misalnya. Nah kemudian kita ambil LED-nya. LED, sorry ini agak hanging ini, jadi agak error karena terlalu full dengan begitu banyak program sehingga kursor saya agak sedikit macet. Kita misalkan taruh, sorry ini lagi, ya. Ya, wah ini ada notifikasi yang tidak pas ini, ya, notifikasi yang mengganggu pekerjaan kita. Mohon maaf, saya buang dulu notifikasi ini karena mengganggu. Nah, kita ambil LED-nya misalnya seperti ini. Nah, sebagaimana kita sudah tahu bahwa LED ini, ya, LED ini ada dua komponen, ada dua terminalnya, yaitu yang satu, ya. Jadi LED yang satu, misalnya saya ambil tambah lagi satu LED di sini, baru saya jelaskan tentang LED-nya. Ya, ini ada dua kakinya, ya. Ini kaki yang pendek ini adalah kaki katodanya. Dia kasih notasi C, ini C. Kemudian kaki yang ini adalah anoda. Anoda ini yang biasanya masuk ke Arduino. Ya. Ya, ini masuk ke Arduino. Sehingga dari sini kita tinggal klik. Misalnya ini. Saya buat rangkaian. Misalnya saya tambahkan satu tahanan. Misalnya kita ingin menyalakan sebuah LED. Ya. Kita ingin menyalakan sebuah LED, sudah pasti LED itu kita harus R-nya tinggal kita klik di sana, lalu kita putar yang tadinya tegak, kemudian kita tulis berapa nilai ohmnya. Nilai ohmnya ini tergantung perhitungan kita, ya, 200 ohm misalnya, lalu ohmnya kita ganti kilonya dengan ohm, ya, kita tinggal klik di sini, ya. Kita ganti dengan ohm, ya. Jadi 200 ohm misalnya. Lalu R ini kita hubungkan dengan katodanya, lalu hubungkan ke ground, ya. Hubungkan ke ground. Ya, seperti itu. Hubungkan ke ground. Kemudian groundnya kita ambil dari bawah, dari power supply-nya. Bisa saja kita ambil dari power supply-nya. Cara mengambilnya, kita tinggal klik di sini, lalu tarik. Klik saja di sana, lalu kita tarik ke mana. Kalau kita ingin membuat lekukan lagi, kita klik lagi di sini, supaya dia naik ke atas, lalu kita masukkan di ground, misalnya. Kita jadikan ini ground. Jadi untuk breadboard-nya, saluran ini kita jadikan saluran ground, kemudian yang di atasnya kita jadikan positif. Karena positif kita tidak gunakan, jadi
saya tidak akan menggunakan menjelaskan itu. Kemudian kita ambil lagi, misalnya kita ambil dari pin 2 ya untuk LED-nya. Kita klik di sini, lalu kita naik ke atas, kita tarik ya, kita klik lagi di sini, lalu kita tarik ya, kita tarik, misalnya kita klik lagi di sini ya, kita tarik lagi, kita tempatkan di kaki anoda dari LED yang akan kita gunakan. Jadi rangkaiannya, LED-nya kita sudah hubungkan anodanya ke pin 2, kemudian katodanya ke ground ya, kita hubungkan groundnya ya. Ini kita belum hubungkan groundnya ke ground. Nah, kita tinggal klik di sana. Nah, rangkaian kita sudah jadi. Jadi kalau hanya untuk menghidupkan satu LED saja, kita sudah cukup gambarnya di sini. Nah, untuk mengganti warna dan sebagainya, kita bisa klik saja di sini. Kemudian kita pilih warnanya, warna LED-nya apa misalnya, misalkan warna hijau. Kita pilih warna hijaunya misalnya. Ya, kita pilih warna hijau, 8 ini warna hijau misalnya. Dia akan berubah dari merah ke hijau ya. Nah, hijau jadi warna hijau. Kemudian kalau kita akan putar, kita tinggal klik di sini ya. Begitu juga untuk tahanan. Tahanannya misalkan kita klik di tahanannya, kita ganti misalnya, kita tinggal klik di tahanannya, lalu kita ganti nilainya, misalkan 220 ohm. Misalnya kita ganti 220 ohm ya. Misalnya kita ganti, ini mouse-nya agak macet ya, 220 ohm misalnya ya, 220 ohm seperti yang tadi. Oke, sudah. Jadi dia akan berubah. Jadi cara merubah komponennya, nilai entah label, kita tinggal klik di komponennya lalu kita ganti. Nanti akan panelnya akan muncul di sini ya. Panel penggantiannya akan muncul di sini. Misalkan ini saya hapus misalnya karena tidak dipakai. Saya tinggal hapus saja di sini misalnya. Nah, itu untuk rangkaiannya. Jadi sebanyak apa komponen yang kita butuhkan, kita tinggal mengambilnya dari tombol plus ini. Lalu kita letakkan di sini, lalu kita tarik ke area kerja kita atau ke meja kita, lalu kita hubungkan. Kemudian untuk codingnya, sebagaimana yang saya bilang tadi, codingnya adalah di sini adalah tempat mendefinisikan variabel. Variabel apa yang kita gunakan? Ya variabel LED. Ya, misalkan dengan jenis data int misalnya, integer ya int. Kemudian LED hijau ya, LED hijau, menulisnya seperti ini karena LED hijau, jadi saya kasih nama variabel LED hijau, H-nya besar, kemudian LED biasanya, lalu sama dengan sama dengan pin berapa ya, pin 2, lalu diakhiri dengan titik koma ya. Nah, ini adalah deklarasi dari sebuah variabel dengan atau variabel untuk menyimpan atau sebagai lokasi menyimpan data yang bertipe data integer. Kenapa integer? Karena 2 ini adalah pin dari Arduino-nya. Hanya ini daerah deklarasinya. Lalu di void setup-nya kita isi di bawahnya dengan menulis pin mode ya. Pin modenya tulisnya kecil, lalu M-nya besar. M-nya besar seperti ini. Pin mode ya, pin mode. Lalu kita buka kurung biasa. Lalu apa yang terjadi di sana? Kurung biasa itu adalah tempat kondisi. Ya.
kondisi atau kriteria dari pin mode. Jadi pin modenya sebagai input atau sebagai output. Pin mode keberapa? Pin mode 2 ya. Ya, pin mode 2 atau LED saja ya. Karena mode pin 2 itu adalah LED. LED H, koma ya. Koma itu strukturnya seperti itu. Input atau output. Karena dia dihubungkan dengan LED untuk menyalakan LED, maka dikasih mode output. Tapi outputnya ditulis besar semua. Ya, lalu tutup kurungnya ya. Tutup kurungnya lalu diakhiri kalimatnya dengan titik koma. Dengan titik koma seperti itu. Nah, hanya satu. Ternyata hanya satu karena kita gunakan satu komponen saja untuk menyalakan satu komponen saja. Ya. Kita hanya menggunakan satu. Lalu di void loop-nya, nah ini void loop-nya yang ada lumayan. Berapa kali LED-nya kita menyalakan, kita tinggal tulis. Ya. Karena void loop itu adalah wilayah atau area untuk menyimpan sesuatu yang digunakan secara berulang-ulang. Loop, ya. Secara berulang-ulang. Nah, dalam void loop ini biasanya atau bukan biasanya kita menuliskan perintah. Perintahnya apa? Karena untuk output maka kita menulis digital. Kenapa digital? Karena di wilayah digital ya. Digitalnya seperti itu. Write, digital write. Kenapa digital write? Karena output. Kalau input berarti digital read. Lalu kita buka kurung biasa. Nah, di dalam kurung ini kita tulis apa? Ya. Kita tulis misalkan, bukan misalkan karena kita memiliki satu LED. LED H, ya. LED H, koma, ya, high. Koma, high. Tapi tulis high-nya, ya, high-nya huruf besar semua. Lalu diakhiri dengan titik koma lagi, ya. Lalu diakhiri dengan titik koma lagi. Itu merupakan struktur kalimatnya seperti itu. Nah, berarti LED-nya kita sudah bisa menghidupkan LED, tapi hidup terus. Bagaimana supaya dia kedip? Kita tulis lagi, ya. Tulis lagi beberapa kalimat. Delay, ya. Ini kita setelah saya tulis delay, dia langsung dia delay, lalu langsung keluar strukturnya delay berapa milisekon, ya. Misalkan saya tulis 200 milisekon, ya. Nah, berarti dia hidup lalu dia mati. Apakah sekali saja? Ya, dia akan ulang terus. Dia hidup dan dia menunda hanya 200 milisekon saja. Nah, supaya dia mati, berarti saya tulis lagi digital write buka kurung, ya, digital write LED H, koma, low, tapi low-nya huruf besar semua, wajib. Tidak bisa kalau huruf kecil, dia tidak akan jalankan itu. Ya, lalu ditutup dengan titik koma. Lalu setelah itu kita delay lagi. Ya, delay lagi berapa detik, berapa milisekon. Misalkan ini kalau delay hidupnya tadi dipertahankan selama 200 milidetik. Kalau ini saya minta dipertahankan matinya hanya
100 ya, 100 milisekon. Nah, hanya ini programnya. Jadi dia hanya kedip saja, mati hidup saja. Ya, programnya hanya ini. Nah, setelah ini kita simpan dengan nama misalnya. Jadi kita save di sini. Ya, save. Lalu kita tulis namanya di sini misalkan LED 1 misalnya. Namanya LED 1 oleh siapa? Ya. LED 1. Bisa lebih panjang juga, tapi cukup itu saja namanya, yang penting ada namanya. Ya. Nah, dia sudah padam, namanya akan tampil di sini LED 1, ya. Akan tampil di sini. Nah, pada bar ini, ya, pada toolbar ini juga bisa di-share, bisa disimpan, bisa diubah namanya dan sebagainya di sini. Jadi kita klik di sini kalau mau ubah nama. Nah, setelah kita tulis ini, kita coba jalankan, kita coba run. Ya, kita coba run. Bagaimana dengan lampu kita? Nah, jadi, ya, jadi hidup mati, ya. Ya. Berarti rangkaian kita benar ditambah dengan coding kita juga benar. Nah, inilah salah satu contoh yang saya gunakan untuk simulasi. Jadi saya tidak menggunakan Arduino secara fisik lagi, ya. Jadi saya gunakan Arduino, tapi Arduino-nya virtual. Namanya aplikasi simulasi menggunakan Walkwi. Ya, saya kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti berguna, dan saya harap kalau misalkan ini nanti saya muat di YouTube, silakan nanti dia ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan bertanya dan dapat sekaligus akan saya jawab dan juga mengomentarinya. Ya. Ini mohon maaf, ini saya agak terganggu ini. Mouse-nya terganggu. Jadi ini rangkaiannya seperti ini. Berarti kita sudah jadi, ya. Rangkaian kita sudah jadi. Kemudian untuk mematikannya, menghentikannya, kita tinggal klik ulang. Ya, kita klik, ada 2 tombol di sini. Tombol yang tadi flash diganti dengan off, ya. Kemudian yang satunya dengan pause. Kita tinggal off saja di situ. Dia akan kembali normal. Sehingga mouse-nya tidak akan berguna. Jadi ketika aplikasi kita atau simulasi kita lagi berjalan atau lagi diakses, dia akan akan sedikit terganggu, ya. Jadi saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Sekali lagi selamat belajar, sukses buat kita semua.